Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi sama Pak Sehat di pelajaran DIK. Sudah masuk di kelas 3, tapi materinya tetap sama dengan kelas 2. Masih di materi pain, ya. Ya, materi pain. Mungkin bisa kita mulai dibuka LKS-nya mulai halaman 4. Bab 1 menerangkan tentang ikon pengolah gambar. Ikon pengolah gambar ialah paint. Nggih. Paint dari kata-kata bahasa Inggris yang artinya melukis atau menggambar. Ya, jadi ini adalah aplikasi untuk mengolah gambar. Dilihat di LKS, di atas itu ada gambar, kemudian bertuliskan angka 1, 2, 3, dan 4. Oke, tapi nggak ada penjelasannya. Ini Pak saya jelaskan. Sekalian tak tampilkan paintnya. Kelihatan ya? Nah, dilihat di LKS yang nomor 1. Ya, kita mulai dari yang nomor 1. Yang nomor 1 itu sebelumnya mohon maaf, di LKS itu gambarnya itu adalah paint tahun 2007 atau paint yang masih versi 2007, ikut Office Windows 2007. Sedangkan paint miliknya Pak saya ini sudah paint yang versi terbaru ya, versi 10, bukan versi 7 lagi. Ini versi 10. Jadi tampilannya agak beda, cuma fungsinya masih sama. Jadi yang atas ini, yang Pak saya kasih kotak merah, bertuliskan fill ya. Kalau di LKS itu di angka 1 itu namanya paint button. Bisa nulisnya? Tak tuliskan di sini nggih. Aduh, kok not responding? Bentar. Paintnya rewel. Itu namanya paint button. Fungsi dari paint button, ya. Fungsinya adalah tombol yang berisikan sekumpulan perintah-perintah. Tulisannya seperti ini. Bisa ditulis di buku ya, biar enggak hilang nanti catatannya. Jadi nomor 1 itu namanya paint button. Kan di LKS enggak ada tulisannya, hanya ada angka, enggak ada penjelasannya. Itu namanya paint button. Fungsinya apa? Fungsi dari paint button adalah tombol yang berisi sekumpulan perintah. Kelihatan nggih? Jadi paint button itu adalah tombol yang berisi sekumpulan perintah. Itu fungsi dari paint button. Ada yang baru masuk. Selamat bergabung yang baru masuk, bisa langsung mengikuti. Buka LKS halaman 5. Mulai dari gambar ya. Gambar yang ada di LKS, kemudian yang ditunjuk oleh angka 1, 2, 3, 4. Ini yang nomor 1, paint button.
Jadi kalau di lab ya, insya Allah sama dengan yang ada di tampilannya Pak CH. Yang di lab juga seperti ini, bertuliskan fill. Ini namanya paint button, tombol yang berisi sekumpulan perintah. Sudah? Saya anggap sudah. Kemudian yang nomor 2 itu yang ditunjuk adalah menu. Di sini ada 2 menu. Ada home dan view. Ini namanya menu bar. Ada yang baru bergabung sebentar. Yang baru bergabung bisa buka langsung LKS-nya ya, halaman 5. Kalau ketinggalan nanti bisa lihat di link YouTube, nanti tak share ini. Ini saya rekam. Jadi nanti saya share di YouTube, bagi yang ketinggalan bisa mengikuti lagi lewat YouTube. Ya, jadi yang tak kasih kotak merah ini namanya menu bar. Tulisannya seperti ini. Nomor 2 itu namanya menu bar. Menu bar berisi 2 menu. Kalau di Paint hanya ada home dan view. Fungsi dari menu bar ini apa? Menu bar ini adalah menu yang mengepalai toolbar atau tab ribbon. Ya. Menu bar itu adalah menu yang mengepalai toolbar atau tab ribbon. Itu namanya menu bar yang nomor 2. Di Paint menunya hanya 2, menu home dan menu view. Hanya ada 2. Dan 2 ini namanya adalah menu bar, menu yang mengepalai toolbar atau tab ribbon. Ya, jadi di Paint hanya ada 2. Kalau di aplikasi-aplikasi lain seperti Microsoft Word ada banyak. Tapi kalau di Paint ini hanya tersedia 2 saja. Ini namanya menu bar. Sudah? Nanti bisa lihat di YouTube kalau ketinggalan. Selanjutnya untuk yang nomor 3. Yang nomor 3 itu yang ditandai yang ini. Yang atas. Ya. Atas ini. Ini yang nomor 3 ini namanya adalah Quick Access Toolbar. Tak kasih tulisannya dulu. Maaf Pak, suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas. Gak ada headset soalnya. Ya, saya lanjutkan lagi. Yang atas itu yang Pak saya kotak merah atau bisa dilihat di LKS nomor 3. Itu namanya Quick Access Toolbar. Ya. Namanya Quick Access Toolbar. Apa itu Quick Access Toolbar? Quick Access Toolbar ini adalah pintasan perintah
Ya, pintasan perintah dan dapat dijalankan dengan satu klik. Loh, hilang. Bentar, tak tulis lagi. Hilang. Ya, kelihatan ya, ini namanya quick access toolbar. Quick access toolbar itu adalah pintasan perintah, ya, pintasan perintah dan dapat dijalankan dengan satu kali klik. Kalau di LKS di nomor 3, ya, gambar dengan angka yang ditunjuk nomor 3 itu namanya quick access toolbar. Quick access toolbar ini adalah pintasan perintah dan dapat dijalankan dengan satu kali klik. Itu namanya quick access toolbar. Kalau di Paint yang ditunjuk adalah yang ini. Ada 3, ada save, undo, dan redo. Ini bisa ditambah tergantung dari kegunaan atau fungsinya. Pengennya nambah menu apa, ikon apa saja di situ, itu bisa ditambah. Itu namanya quick access toolbar. Kemudian lanjut yang nomor 4. Yang nomor 4 itu yang ditunjuk adalah yang ini, yang Pak saya kotai. Ya, yang Pak saya kotai ini adalah ikon-ikon yang ada di Paint. Ini namanya toolbar atau tab ribbon. Pak saya ketikkan dulu. Ini namanya toolbar atau tab ribbon. Ya. Toolbar atau tab ribbon ini adalah sekumpulan alat atau ikon yang bisa digunakan untuk menggambar atau mengubah objek. Ya, di LKS nomor 4 yang ditunjuk itu namanya toolbar atau tab ribbon. Kalau di Paint-nya di layar yang Pak saya tunjuk itu adalah ikon-ikon yang Pak saya kotak merah. Itu namanya toolbar atau tab ribbon. Tab ribbon adalah sekumpulan alat atau ikon yang bisa digunakan untuk menggambar atau mengubah objek. Ya, jadi kalau mau menggambar pakai pensil itu ada di tab ribbon. Mau mewarnai
pakai fill with color, itu juga ada di tab ribbon. Mau menulis pakai teks, ikon teks, itu juga ada di tab ribbon. Semuanya ada di tab ribbon. Jadi tab ribbon adalah sekumpulan ikon yang bisa kalian gunakan untuk menggambar, mewarnai, atau menulis, ya. Itu fungsi tab ribbon. Ya, itu tambahan dari Pak Seha karena di LKS nggak ada, hanya ada gambar dan ditunjuk dengan angka, tidak ada penjelasan. Kemudian dilihat lagi di LKS di bagian tugas mandiri. Itu ada tugas tapi tidak tahu apa itu fungsinya ya. Karena di LKS belum dijelaskan. Jadi di sini Pak Seha kasih tahu itu namanya apa tadi? Lupa. Itu namanya brush. Tak ketekan di sini ya. Ada yang baru bergabung, selamat datang. Ini ya, yang ditunjuk di tugas mandiri. Kelihatan? Gambar ini namanya brush. Itu namanya brush ya. Sekali lagi yang di LKS di tugas mandiri itu ditulis saja, tak kasih tahu. Itu namanya brush. Fungsi dari brush itu apa? Fungsinya adalah untuk menulis dengan berbagai model ya. Brush itu berfungsi untuk menulis dengan berbagai model. Di situ terlihat brush itu ada banyak ya modelnya, ada sekitar 9 model. Mulai dari memakai kuas, pena, spidol, kemudian ada pensil juga ya. Ada krayon. Jadi ada 9 macam-macam dari brush. Dan itu fungsinya untuk menulis dengan berbagai model. Kalau di sini Pak saya contohkan, kita coba memakai yang brush sendiri ya. Pakai yang ini. Jadi tulisannya nanti hasilnya seperti ini. Ini semacam kita memakai kuas. Beda lagi kalau kita pakai yang sampingnya. Kalau kita pakai yang ini, hasilnya akan berbeda. Seperti ini. Ini semacam pena kaligrafi kalau kalian tahu. Ada bagian yang tipis, ada bagian yang tebal. Ya. Tidak beda jauh dengan yang di sampingnya. Sama. Ada bagian yang tipis, juga ada bagian yang tebal.
Kita coba lagi, kita pakai yang ini ya. Maka hasilnya pun berbeda. Ini seperti kita memakai penyemprot. Ya, kalau kalian tahu penyemprot, semprotan cat itu seperti ini. Jadi ada bagian-bagian yang berlubang, ada bagian-bagian yang penuh. Kalau kita pertebal, maka akan kelihatan bagian-bagian yang berlubang. Ya, ini semacam kita pakai cat. Di sini juga ada yang lain, ada yang krayon, pensil, dan lain-lain. Jadi itu fungsi dari brush. Kemudian dilihat di LKS lagi, di tugas kelompok itu ada lagi gambar yang kemudian ditunjuk dengan angka. Ya, itu ada banyak, ada 16 ya. 16 bukan 17 ya. Itu ada 16. Insya Allah minggu depan, Sabtu depan akan Pak saya jelaskan satu-satu. Mulai dari nomor 1 hingga nomor 16. Nama ikonnya apa, fungsinya juga apa. Jadi nanti disiapkan buku tulisnya, karena ini nanti akan keluar di tugas yang terakhir itu. Apa namanya? Mana ya? Tugas penilaian harian nanti ada di situ. Jadi beberapa ikon yang ada di situ tidak ada di LKS. Nanti Pak Seha kasih tahu minggu depan namanya apa, fungsinya juga apa. Jadi untuk hari ini sekian saja nggih. Nggak usah banyak-banyak dulu. Karena Pak saya juga masih ada tugas yang belum terselesaikan. Tadi tak tinggal sebentar. Jadi sekian dari Pak Seha, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut minggu depan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.